hanya comot saja isunya, langsung diviralkan lewat media. Dan itu menjadi tantangan bagi jurnalistik untuk membuktikan kebenaran dari informasi itu. Nama saya Yinsi Livia. Nama saya Oka. Hai, saya Rosleli Sondak. Nama saya Isa Ansari Yusuf. Oke, nama saya Nino Karlina Peputungan. Nama saya Wenceslaus Leriando Kambe. Hai, nama saya Vina Kaulayan. Hai. Pernah? Iya, pernah. Pernah. Lumayan sering. Sering. Pernah melakukannya. Saya sih sering. Twitter, dan saya pernah mengutip dia, tapi editor saya bilang jangan langsung asal kutip, lebih baik wawancara kayak gitu. Jadi sejak itu saya usahakan seminimal mungkin mengutip atau mengutip dari media sosial. Tindak kriminalitas terjadi di Sulawesi Utara. Saya mengambil isu KS waktu itu, kekerasan seksual, dan kenapa saya sampai akhirnya mengambil itu karena waktu itu ada korban yang speak up melalui media sosial, dan itu menjadi perhatian banyak pihak, sehingga saya juga turut mendalami isu tersebut. Lebih ke peristiwa dan keluhan masyarakat, karena kalau media sosial itu kan lebih cepat dan mudah diakses. Lalu yang upload isu tersebut kan biasanya orang itu sendiri. Isu-isu politik karena kebetulan pos liputannya politik. Ngambil informasi dari media sosial bukan disengaja, tetapi biasanya karena tipikal orang di sini suka memberikan informasi lewat media sosial, jadi menurut saya mengapa tidak saya ambil untuk kemudian saya lakukan konfirmasi, cover all side untuk informasi itu. Sekarang malah lebih sering ya, kalau khusus di Manado apa aja pasti diposting. Dan itu menjadi tantangan bagi jurnalistik untuk membuktikan kebenaran dari informasi itu. Sangat banyak media-media mengutip atau mendapatkan informasi dari media sosial. Tapi sayangnya ada beberapa media yang tidak melakukan verifikasi, tidak mengecek faktanya benar atau tidak. Langsung hanya comot saja isunya, langsung diviralkan lewat media. Rasa-rasanya sekarang ini interaksi itu lebih banyak digunakan di media sosial, jadi memang banyak sekali berseliweran berita-berita seperti itu. Lebih cepat dibandingkan dengan media mainstream. Mungkin kalau di media sosial penyebarannya lebih cepat, lebih masif seperti itu. Karena lebih mudah diakses, dan sekarang ini hampir semua ya, 99% bahkan anak SD saja sudah menggunakan media sosial. Informasi di media sosial memang belakangan sudah semakin masif, dan hampir semua informasi ada di media sosial. Masyarakat itu ada baiknya tidak mencari informasi di media sosial karena banyak informasi di media sosial itu yang tidak diverifikasi, tidak melalui proses redaksi misalnya, sehingga banyak hoax, banyak opini, banyak informasi yang miss di sana. Menurut saya nggak apa-apa gitu masyarakat mau mencari informasi dari media gitu, karena kan setiap orang punya kebutuhan informasinya masing-masing ya. Jadi kalau mereka merasa cukup hanya dengan mendapatkan informasi yang 4W gitu misalnya, nggak 5W1H, ya nggak apa-apa juga, itu kan hak mereka gitu. Mereka bebas mengakses informasi dari manapun. Tapi yang harus masyarakat tahu, kemungkinan untuk mereka mendapatkan informasi yang salah, yang tidak akurat itu sangat besar.
di media sosial karena tidak ada proses disiplin jurnalistik di situ. Kan tidak ada proses verifikasi, tidak ada fact checking mungkin, dan kalaupun ada, media sosial itu kan akunnya perseorangan kan, bukan lembaga pers yang tertata secara institusional gitu. Mereka ada reporter, ada editor, penata bahasa mungkin. Penting untuk masyarakat memperhatikan informasi dari media mainstream, jangan bergantung hanya di media sosial. Tapi bisa juga sih, kan sekarang banyak media yang membagikan berita-berita mereka di media sosial. Sumbernya harus resmi, jangan cuman media sosial cuman status atau video segala macam dan udah menjadi rujukan. Jurnalis itu harus lebih meningkatkan lagi kualitas kerjanya, harus banyak membaca, mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga dia bisa membedakan mana informasi yang layak menjadi bahan pemberitaan, mana juga tidak. Jurnalis atau media massa harus mengupgrade diri mereka, meningkatkan kualitas mereka dalam memproduksi karya jurnalistik. Jangan sampai kalah dengan informasi yang hanya disebar oleh orang di media sosial. Setidaknya berita yang disajikan lebih akurat, lebih benar daripada informasi yang dicomot orang di media sosial. Kita ikut pelatihan mungkin baru kemudian bagaimana kita melakukan pengecekan apa semua, verifikasi semua, karena sebagai tugas jurnalis itu kita memberikan sebuah fakta di masyarakat, bukan cuma gosip seperti itu. Nah, kalau kita itu nggak punya kapasitas untuk mengolah berita itu dengan baik dan benar, kita tuh akan sangat ketinggalan dengan media sosial. Dan yang menjadi tugas kita adalah ketika informasi itu beredar di media sosial, tugas kita itu verifikasi apakah benar berita itu. Kita harus mengonfirmasi berbagai pihak untuk meluruskan.